Selamat siang. Siang. Menurut Anda tadi dikatakan politik bukanlah ajang perebutan kekuasaan semata, betul ya? Ya. Melainkan sebuah medium, kalau menurut ini medium pengabdian yang luhur. Ya. Nah, pertanyaannya, politik adalah manifestasi dari pengabdian itu menurut Anda seperti apa, Pak? Artinya begini, saya selalu menanamkan kepada Partai Nasdem, semua kader yang barangkali punya keberuntungan duduk nanti di legislatif, harapannya adalah berjuangnya untuk masyarakat yang lebih dominan, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena sesungguhnya politik dihadirkan di negara kita untuk menciptakan rakyat, untuk membuat keadilan buat masyarakat. Itu sesungguhnya keadilan politik. Makna itulah yang kita ambil. Ya, menariknya lagi Nadi, pada saat Anda memberi sambutan dan memaparkan kepada para kader ini, tidak hanya melulu uang. Nah, saya mendengar tadi ada aspiratif, semangat. Nah, bisa dijelaskan seperti apa? Tidak hanya semata uang, seperti itu. Karena sejarah membuktikan, seperti apa yang saya katakan tadi, dulu pada saat zaman penjajahan, dengan keterbatasan yang ada ya, kita tidak punya senjata, pendidikan kita rata-rata SD bahkan tidak berpendidikan. Kenapa bisa menang? Melawan penjajah yang profesional, bawa kapal terbang, pakai senjata meriam. Kita hanya senjatanya bambu runcing. Tetapi mereka KO juga dengan kita. Salah satu kuncinya adalah pantang menyerah, maju terus, semangat yang terus dikorbankan. Itu kuncinya. Makanya saya katakan dengan kader Nasdem, jangan berpikirnya uang. Berpikirlah gimana kita bisa semangat untuk maju terus. Begitu kita maju terus, peluang terbuka, harapan pasti ada. Kalau kita diam, gimana ada peluang, gimana ada harapan. Itu konsep yang saya ingin ajarkan, ingin edukasi buat kader-kader Partai Nasdem. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah DPD Partai Nasdem Kabupaten Badung ini sudah siap? Siap nggak siap harus siap. Tidak ada kata tidak siap. Menurut Anda nih, pada saat ini konsolidasi ini? Saya yakin, karena pemetaan tadi dari struktur organisasi partai sudah terbentuk semua. Makanya saya punya keyakinan yang cukup tinggi. Sederhana saja berpikirnya. Struktur partai bergerak, minta suara 55. Sudah jadi ini barang. Nah persoalan sekarang kan tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menghost, tidak ada yang mengkonsolidasi, dan tentu endingnya tidak ada yang mapping suaranya. Itu yang terjadi. Karena biasanya kelengkapan struktur partai yang tidak lengkap itu baru masalah buat saya. Kalau struktur partainya sudah lengkap, tinggal poles sana, poles sini, kita sering turun, kita sering berdiskusi, kita sering mapping suara ada di mana, saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ya, menurut Anda sebagai saat ini di DPR RI, Pak ya? Ya. Komisi berapa, Pak? Saya Komisi 6. Oke, menarik sekali tadi dikatakan tentunya juga menyentuh hati ini tadi saya mendengarnya, yaitu tolonglah para kader berada di tengah-tengah masyarakat, betul ya Pak ya? Ya. Untuk salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, betul ya? Melalui apa yang supaya kita bisa, Pak? Kita kan menyadari Nasdem di Badung belum ada wakil ya. Dulu ada wakil satu, tapi sekarang dengan berjalannya waktu hilang. Pengalaman membuktikan. Saya katakan tadi, kalau kita mendapat keberuntungan, jangan seperti kacang lepas kulitnya. Kita pahami, kita duduk karena siapa. Mindset itu harus terus diputar-putar. Oh, saya duduk karena itu. Dengan memahami itu, saya yakin dan percaya, ya kita merasa berhutang, hutang itu harus dibayar. Cara bayarnya lewat jalur politik adalah pengabdian ke masyarakat. Balas budi ya? Iya. Ya, terakhir sekali ini, bisa disampaikan pesan kepada masyarakat, silakan. Terutama Kabupaten Badung. Kabupaten Badung yang saya hormati, ini saatnya Badung harus menunjukkan jati dirinya. Badung bukan satu warna. Karena yang kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita warna yang kita sebut adalah warna pelangi. Ada warna kuningnya,
ada warna birunya, ada warna merahnya. Jadi kita tidak boleh melawan kehendak alam. Alangkah bagusnya Badung juga masyarakatnya mulai berbenah. Jangan berada di satu tempat saja. Mari berada sekarang di Partai Nasdem. Sehingga check and balance di sebuah pemerintahan kita dapatkan. Kalau seandainya hanya satu warna dominan, itu artinya apa? Artinya monopoli. Semua kebijakan akan mengarah ke orang-orang tertentu. Nasdem tidak menginginkan hal itu terjadi. Nasdem ingin adalah partai politik yang ada memberi keadilan, memberi kesejahteraan, bukan menyekat-nyekat antara satu dengan yang lainnya. Itu harapan terbesar saya untuk masyarakat Badung. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Nah, selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Optimisme pecah telur di suatu parlemen. Nah, ini yang saya mau tanyakan khusus Kabupaten Badung ini. Bagaimana cara Anda menanggapi dinamika politik seperti itu? Baik, terima kasih. Kalau di masyarakat sudah muncul seperti itu, artinya saya sebagai kader Partai Nasdem otomatis akan mengikuti. Seperti arus air sungai, artinya kita mengikuti arus air sungainya kemana kita diarahkan. Mudah-mudahan dengan adanya suara-suara seperti itu di masyarakat, kita akan lebih memberikan motivasi yang lebih semangat lagi untuk memotivasi kader kita ke depan agar apa yang diwacanakan di masyarakat betul-betul kita bisa wujudkan di pemilu yang akan datang. Ya, menurut Anda nih, apakah perlu bahwa peranan sebagai ketua, sebagai kader Partai Nasdem yang luar biasa ini turun ke lokasi, ke tengah-tengah masyarakat? Dan apakah setuju Anda bahwa turun tengah-tengah masyarakat itu adalah salah satu bentuk wujud pengabdian? Bisa dijelaskan Pak Ketua? Saya sangat setuju sekali atas pernyataannya bahwa kita memang partai politik itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Ya karena suara kita dari masyarakat. Kalau kita tidak ada di tengah-tengah masyarakat, kita tidak diketahui oleh masyarakat. Jadinya siapa disuruh memilih, tidak akan tahu. Oleh karena itu saya sangat setuju sekali pernyataan bahwa kader politik itu ada di tengah-tengah masyarakat karena beliau sendiri yang punya hak suara untuk memilih. Ya. Jadi kita harapkan nanti ke depan seluruh kader Partai Nasdem itu harus berada di tengah-tengah masyarakat sebagai hak pemegang suara untuk memilih. Dan perlu juga berintegritas? Ya sangat perlu sekali. Integritas di sini bukan integritas partai saja, tetapi integritas pribadi kita juga sangat penting sekali. Di samping faktor-faktor integritas dari partai. Itu sangat menentukan sekali kita bergaul di masyarakat. Kalau tidak punya integritas ya jadinya tidak akan mungkin kita punya suara di masyarakat. Tidak akan mungkin kita dipilih oleh masyarakat. Karena integritas itu sangat-sangat penting sekali. Di dalam sambutan Anda tadi, dikatakan bahwa Partai Nasdem Kabupaten Badung itu mengalami suatu pertumbuhan. Betul? Sangat Nah, betul. itu dibuktikan melalui apa Pak Ketua? Ya, ini bisa dibuktikan tadi mungkin kakak juga sudah membuktikan dalam situasi undangan yang situasinya tidak mengizinkan, panas dan lain sebagainya, dan waktu juga yang tidak pas, itu kader-kader kita datang. Itu apa artinya? Kader-kader saya itu melihat kader Partai Nasdem itu kader-kader yang datang ini kader-kader partai yang militan. Kalau tidak militan, tidak mungkin mereka datang. Ini jamnya tidak pas. Kita artinya konsolidasinya tidak pas, panas dan lain sebagainya, dan juga mungkin jam-jam ngantuk. Tetapi semua kader itu saya lihat datang, meluangkan waktunya, meluangkan kerjanya, mereka datang untuk ikut hadir dalam rapat konsolidasi dari DPW di DPD Partai Nasdem Kabupaten Badung. Bahwa yakin Anda satu kursi di DPRD Badung? Ya mudah-mudahan, mohon doanya kakak ya, mudah-mudahan kita nanti di Badung, di pemilu yang akan datang, kita ada perwakilan minimal satu. Kita tidak minta yang lebih, tapi kita minta minimal satu. Artinya satu boleh lebih ya boleh. Ya kita targetkan minimal satu ada di parlemen. Baik, bisa sampaikan pesan untuk masyarakat Badung? Silakan Pak Ketua. Baik, pesan saya dari Partai Nasdem Kabupaten Badung khususnya
marilah kita bersama-sama kembali, terutama masyarakat Badung yang punya hak suara untuk memilih. Marilah kita sekarang introspeksi diri, mari kita sekarang bersama-sama, karena Tuhan aja menciptakan pelangi. Artinya warna-warni akan lebih bagus kalau di parlemen itu ada warna-warninya. Ada warna merah, seperti saya mengutip ini tadi kata ketua DPW kami, ada warna-warni di parlemen, itu akan sangat bagus. Ada balancing terhadap parlemen, cek dan kontrol ada di parlemen. Itu yang saya rasakan ke depan ini, masyarakat sudah pintar-pintar, juga caleg-caleg juga harus ini. Semua sudah pintar-pintar, artinya harus ada check and balancing di pemerintahan. Kalau udah ada begitu, saya rasa akan seperti ini aja lagi. Tidak akan ada perubahan. Partai Nasdem menginginkan adanya perubahan, adanya check and balance di pemerintahan Kabupaten Badung. Ya. Itu kakak. Ya, terima kasih. Terima kasih.